Kasus yang terjadi di kota Waipahu, Hawaii memiliki banyak bukti rekaman kamera keamanan dan selongsong peluru, bahkan topi tersangka yang tertinggal di tempat kejadian. Kasus ini mengungkapkan bahwa kasus ini rumit daripada yang terlihat. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelum nonton silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya supaya tahu cerita terbaru dari saya. Kasus yang terjadi di kota Waipahu, Honolulu, Hawaii, terletak di Pulau Oahu, memiliki 40.000 penduduk. Pagi hari yang indah pada hari Kamis 13 Januari 2022. Cuaca hangat dan langit yang cerah. Sekitar jam 8 pagi, Lily Tokuhara berkendara memeriksa putranya, John Tokuhara. John Tokuhara berusia 47 tahun, menjalankan bisnis perawatan kesehatan di Waipahu selama hampir 20 tahun. Pada malam sebelumnya, John memberitahu ibunya bahwa John berencana untuk mampir dan mengambil makan malam yang telah dibuatkan ibunya untuknya, tapi John tidak pernah muncul. Ketika Lily tiba di klinik akupuntur dan perawatan kesehatan anaknya, Lily melihat mobil truk Tacoma putih milik putranya terparkir di dekat pintu masuk. Dia memasuki kantor melalui pintu belakang yang terkunci. Pintu depan menghadap jalan Depot Waipahu sudah tidak digunakan selama minimal 6 bulan, telah diamankan dengan rantai. Di dalam, Lily melihat tubuh putranya, John, terbaring di lantai kantornya. Genangan darah di dekat kepalanya, dia tidak responsif. Panggilan darurat segera dilakukan, memanggil bantuan medis, ternyata sudah sangat terlambat. Petugas polisi John Minter dari Departemen Kepolisian Honolulu, dia menemukan satu selongsong peluru bekas di lantai kantor kaliber 22. Kemudian 2 selongsong tambahan juga ditemukan. Satu di bawah jasad John dan satu lagi di belakang kulkas. Otopsi John kemudian menentukan bahwa kematian John karena luka senpi di kepala. John dilukai dengan senpi setidaknya 4 kali. Penembakan yang dilakukan karena kemarahan yang tinggi. Sejumlah uang kas terletak dekat John di kantornya, sekitar $4.000 Amerika Serikat. Si pembunuh jelas-jelas menyadari keberadaan uang tersebut, namun dia tidak tertarik. John Tokuhara belum menikah, dia tidak memiliki anak, namun John memiliki banyak keluarga dekat dan teman-teman lama yang penuh kasih. John sangat dekat dengan ibunya Lily dan menjadi paman yang baik bagi putra-putra 2 adik perempuannya. John menyukai semua hal yang berhubungan dengan laut, termasuk berselancar, memancing, dan mendayung. Setelah mendapat gelar master dalam bidang pengobatan Cina akupuntur, John secara mandiri menjalankan klinik akupuntur dan perawatan kesehatan Tokuhara. Pembunuhan Tokuhara membuat terkejut masyarakat Waipahu. Masyarakat, kerabat, dan teman berkumpul menunjukkan dukungan pada keluarga. Butuh beberapa waktu bagi penyelidik untuk mengumpulkan semua bagian kehidupan John. Setelah berbicara dengan teman dan kerabat, John telah dikagumi secara luas, tidak seorang pun dapat menunjukkan motifnya. Penyelidik mulai membuat garis waktu sejak malam sebelum John ditemukan. Menelusuri komunikasi terakhirnya dan pergerakan terakhirnya. 2 ponsel John terletak di atas meja kantornya. Salah satu ponsel ini tidak berfungsi dan sepertinya hanya berfungsi ketika terhubung dengan Wi-Fi. Penyelidik diberitahu bahwa ponsel Wi-Fi itu hanya digunakan untuk memainkan permainan Pokemon Go. Itulah yang tampaknya John lakukan pada malam sebelumnya. Aplikasinya dibuka pada ponsel Wi-Fi-nya sekitar jam 5:40 sore dan tidak pernah tertutup. Ponsel dimatikan pada jam 8:45 malam.
baterainya telah habis. Apakah John terlibat dalam game itu selama 3 jam? Atau dia dihabisi saat dia bermain game? Tidak bisa dipastikan. Setelah detektif berbicara pada Ibu John, Lily, Ibu John terakhir kali melakukan kontak dengan putranya tepat setelah pukul 6 sore. John telah mengirim ibunya pesan dari ponsel utamanya untuk mengatur pengambilan makan malamnya. Seperti yang sudah kita tahu, John tidak datang sesuai rencana. Tidak ada aktivitas lebih lanjut di ponsel itu setelah jam 6:18 malam. Mengingat garis waktu ini, rekaman kamera pengawas dari area sekitar klinik akupuntur dikumpulkan untuk melihat apakah ada sesuatu atau seseorang mencurigakan telah terekam. Sekitar 3 menit sebelum pukul 6 sore, sebuah truk pick-up Silverado 4 pintu berwarna putih dengan plat Hawaii tertangkap sedang berputar ke arah utara menuju jalan Depot Waipahu dari jalan Farrington Highway. Setelah belokan cepat di area tersebut, truk melewati beberapa persimpangan, beberapa jalan dari klinik tersebut dan menghilang dari pandangan. Namun dari persimpangan berikutnya, seseorang muncul beberapa saat kemudian dan dia terus berjalan kaki menuju jalan Waipahu Depot Street, mendekati klinik akupuntur dari belakang. Orang tersebut mengenakan topi model ember berwarna terang, kacamata sunglasses berwarna hitam, serta penutup kepala dan shawl. Dia membawa tas belanja warna coklat. Orang tersebut memasuki kantor John sekitar jam 6:16 malam. Kira-kira waktu yang sama dengan aktivitas terakhir yang tercatat di ponsel utama John. Hanya 48 detik kemudian, orang yang sama terlihat lagi dan pergi. Tidak ada orang lain yang terlihat masuk atau keluar gedung sampai Lily tiba keesokan paginya pada jam 8 pagi. Saat truk Silverado putih melaju melewati tempat usaha di Waipahu Depot Street, plat nomor depannya terlihat. Foto diam yang diambil dari video kamera pengawas diperiksa oleh penegak hukum tampaknya menunjukkan bahwa 3 karakter pertama dalam plat nomor mobil tampak seperti huruf dan 3 karakter terakhir tampak seperti nomor, dan nomor jelas plat mobil tidak terlihat jelas. Tidak ada tanda yang membedakan pada Silverado itu. Tidak ada tanda yang membedakan pada bak truk. Penyelidik menemukan 53 pick-up Silverado 4 pintu berwarna putih model tahun 2014 hingga 2016 terdaftar di negara bagian yang plat nomornya memiliki 3 huruf diikuti 3 angka. Penyelidik mengaku bahwa mereka kemudian mengecualikan 52 dari 53 Silverado dalam daftar mereka. Menurut catatan polisi, penyelidik meminta foto, mengunjungi, dan melihat langsung truk itu, serta kepemilikan truk. Proses pemeriksaan menyisakan hanya 1 yang cocok dengan truk yang terlihat di rekaman kamera pengawas. Silverado tersebut terdaftar kepada mantan klien John, pria bernama Eric Thompson, berusia 34 tahun. Eric yang menjalankan bisnis kontraktornya sendiri yang sukses. Eric menikahi kekasih SMA-nya dan ayah dari putri mereka yang berusia 3 tahun, kemungkinan adalah tersangka utama. Motif apa yang kontraktor muda itu miliki? Ketika detektif menyaring korespondensi di ponsel utama John, menemukan ribuan pesan, lebih dari 50.600 pesan dalam 1 bulan, dengan seorang wanita bernama Joyce Thompson. Pesan antara Joyce dan John sangat intim. Keduanya bertukar foto pribadi dalam keadaan polos, video dengan pesan-pesan intim. Hubungan romantis ini tampaknya sudah berlangsung selama beberapa waktu, tapi berakhir hampir 7 bulan sebelum kematian John, ketika suami Joyce, Eric, mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Berdasarkan percakapan mereka, tampaknya John jauh lebih berkomitmen pada hubungan tersebut daripada Joyce sejak awal.
John adalah orang pertama yang mengatakan I love you, dan John terus menyatakan perasaannya selama jangka waktu pertengahan bulan Mei hingga akhir Juli 2021. John mendesak Joyce untuk mengalihkan hubungan mereka dari perselingkuhan menjadi komitmen jangka panjang. Joyce bersedia, namun Joyce khawatir. Joyce memberitahu John bahwa dia akan terus bertemu John, tetapi Joyce tidak akan meninggalkan suaminya. Pada akhirnya, Joyce menjadi khawatir atas kerahasiaan perselingkuhan mereka dan kerugian yang mungkin terjadi pada pernikahan mereka. Pada bulan Juli, Joyce mengirim pesan pada John tentang penemuan Eric tentang perselingkuhan mereka. Eric mengkonfrontasi istrinya pada perjalanan larut malam dari rumahnya yang Joyce lakukan ketika Eric pergi bekerja. Eric telah melihat Joyce dari kamera keamanan rumah mereka menyelinap keluar rumah pada jam 1 malam. Mengakui semua perselingkuhan, Joyce setuju mengakhiri hubungannya dengan John. Joyce dan Eric mengambil langkah menyelamatkan pernikahan mereka. Joyce dan Eric bertemu di SMA Kalani High School di Honolulu dan menikah bulan Januari 2017 setelah 13 tahun berpacaran. Pasangan itu pindah ke Kailua 30 menit berkendara dari Waipahu untuk kuliah. Setelah Eric lulus dari University of Hawaii dan kelahiran putri mereka 2 tahun sebelum pembunuhan John. Dari jauh kehidupan keluarga muda itu hampir terlihat sempurna. Awalnya kasus ini terjadi ketika Joyce dan Eric merencanakan untuk memiliki bayi dan membuat Joyce mencari layanan John, seorang guru SMA yang tua yang memperkenalkan pasangan itu kepada John Tokuhara, menyarankan John bisa menolong mereka. Joyce menemui John awalnya untuk perawatan kesuburan dan sakit punggung. Setelah mengalami keguguran, pasangan itu mencoba apa yang mereka bisa untuk bisa hamil. Ternyata John berhasil membantu pasangan itu mendapatkan putri. Dan pertemuan Joyce dan John berlanjut, dan hubungan Joyce dan John menjadi lebih dekat. Ketika hubungan cinta segitiga ini terungkap, Joyce dan Eric menjadi orang yang dicurigai. Eric Thompson meninggalkan rumahnya dengan pick-up Silverado putihnya sekitar pukul 5:20 sore pada malam pembunuhan John. Truk itu melaju ke jalan raya. Tidak ada cukup kamera di jalan raya dari rumah keluarga Thompson di Kailua ke arah klinik akupuntur John di Waipahu. Untuk membuat pergerakan tidak terputus Eric, jika ini memang Silverado Eric yang terlihat di jalan Depot Street sekitar jam 6 sore, meskipun waktu berkendara hampir sama persis, data di Google Maps menunjukkan bahwa dibutuhkan oleh kendaraan itu antara 35 hingga 55 menit tergantung lalu lintas untuk mencapai area klinik John Tokuhara melalui jalan raya. Jika Eric berangkat dari rumahnya pada jam 5:20 menit sore, Chevrolet Silverado itu terlihat di kamera pengawas di area Waipahu pada jam 5:47 sore, 37 menit setelah Eric terlihat meninggalkan halaman rumahnya. Kamera tetangga menunjukkan Eric kembali ke rumahnya pada jam 6:47 malam. Setelah kembali ke rumahnya, detektif percaya Eric mengambil langkah menghancurkan bukti kejahatan yang baru saja dia buat. Kurang 1 jam kemudian, kamera pengawas yang sama menangkap cahaya api dari belakang properti keluarga Thompson berlangsung sekitar 5 menit. Eric juga meninggalkan rumah sekali lagi malam itu. Pada perjalanan keduanya, ada barang yang terlihat di dalam bak pick-up Silverado itu yang tidak terlihat sebelumnya. Kotak kontainer yang biasa digunakan menyimpan peralatan. Kotak masih terlihat ketika Eric kembali lagi, kira-kira 1 jam kemudian pada jam 10:43 malam.
Penggeledahan di rumah Thompson hanya menemukan sedikit bukti yang bisa menghubungkan Eric atau Joyce dengan pembunuhan itu. Tidak ada bukti langsung di sana, tapi ada banyak petunjuk tidak langsung yang tidak bisa diabaikan. Sebuah ember di halaman belakang di dalam gerobak dorong menunjukkan tanda-tanda bekas terbakar, menunjukkan ada barang dibakar di dalamnya. Di dalam rumah, polisi mengumpulkan 12 senpi terdaftar milik Eric Thompson. Juga ditemukan 2 senpi tambahan yang tidak terdaftar. Dari semua koleksi Eric itu, ada 2 senpi yang cocok dengan model senpi yang kemungkinan adalah senjata pembunuhan, yaitu senpi kaliber 22. Namun, hasil tes tidak satupun dari senpi-senpi ini cocok, sehingga menimbulkan spekulasi tentang apa yang mungkin ada di dalam pick-up milik Eric pada perjalanan keduanya keluar dari rumah. Namun polisi menemukan ribuan peluru kaliber 22. Ada satu bukti terakhir yang akan mengancam kasus melawan Eric Thompson, topi ember berwarna putih yang dikenakan oleh pria bersenjata yang masuk dan keluar klinik saat penembak menyeberang jalan di Poway-Pahu Street. Setelah meninggalkan klinik, topi gaya ember berwarna putih ditangkap jatuh ke tanah. Topi itu ditinggalkan oleh pelaku. Topi itu ditinggalkan di jalan sekitar 10 menit sebelum ada pejalan kaki yang melihatnya dan mengambilnya. Pejalan kaki yang membawa topi tersebut ditemukan oleh polisi. Dia seorang tunawisma yang mengenakan topi itu hingga mencapai tendanya dan menggantung topi itu di tendanya, dan dia tidak pernah mengenakannya lagi. Setelah ahli memeriksa topi itu dan menemukan sampel serat dan rambut, dan hasilnya tidak terlalu memberatkan, Eric Thompson tidak dapat disingkirkan sebagai sumber dari DNA yang ditemukan dari topi itu. Pada hari Valentine 2022, Eric ditangkap dan didakwa pembunuhan tingkat 2 dan membawa dan menggunakan senpi. Dia dikenakan obligasi $1 juta. Persidangan dilakukan pada bulan Juli 2023. 4 serangan senpi kepada korban di bagian vital tubuhnya menunjukkan kemarahan pribadi yang dipicu oleh kemarahan. Ketika Eric tahu Joyce berselingkuh dengan John, Eric membuat Joyce mengaku pada orang tua Joyce dan meminta maaf atas perselingkuhan. Eric sudah menemukan 4 kali perselingkuhan istrinya. Ternyata Joyce nakal banget ya. Ini bersifat pribadi untuk Eric. Berdasarkan pernyataan pembela, perselingkuhan John dan Joyce ternyata bukan yang pertama kali yang dilakukan John kepada istri atau pasangan pria lain. Pembela memberikan saksi untuk bersaksi mengenai hubungan ahli akupuntur itu sebelumnya, yang sudah menyebabkan setidaknya 1 kali perceraian. Kehidupan pribadi John Tokuhara bukan satu-satunya yang menjadi kontroversi. Pesan teks di ponsel John merinci kisah asmaranya yang mengindikasikan John terlibat dalam perjudian ilegal. Menurut tim pembela Eric, uang senilai $4.000 Amerika Serikat dalam uang kertas pecahan besar yang ditemukan di lokasi kejahatan dan aktivitas taruhan John tidak pernah diselidiki polisi dengan baik. Menurut pembela, Eric tidak menghabisi John dan tidak ada bukti akan hal itu. Saksi John DeMarco bersaksi kepada juri bagaimana mantan istrinya mulai berselingkuh dengan John, yang menyebabkan perceraian. Istri John DeMarco juga pernah menjadi pasien akupuntur John Tokuhara. John DeMarco mengatakan dia sudah menikah lagi sekarang dan dia tidak punya niat buruk pada John Tokuhara. Malah John Tokuhara menjadi sosok ayah bagi putrinya sebelum John DeMarco bercerai dengan mantan istrinya. John DeMarco hanya fokus pada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Jaksa mengatakan Eric memiliki motif pembunuhan. Pembela membalas dengan saksi yang seolah
mempunyai motif yang sama dengan Eric. Daryl Fujita yang hubungannya berakhir karena pasangannya berselingkuh dengan John Tokuhara. Awalnya, polisi mencurigai Daryl, tapi Daryl memiliki alibi kuat. Tidak ada satupun yang mengaitkannya dengan pembunuhan. Namun Daryl mengaku telah menghapus data dari ponselnya sebelum dia berbicara dengan polisi. Keduanya, baik John DeMarco dan Daryl Fujita, bersaksi mereka tidak ada hubungannya dengan pembunuhan John Tokuhara dan tidak ada alasan bagi mereka menginginkan John Tokuhara mati. Keduanya menyalahkan kegagalan hubungan mereka adalah kesalahan pasangan mereka, bukan karena kesalahan John Tokuhara. Mereka melupakan pengalaman itu dan melanjutkan hidup mereka. Eric bersaksi bahwa ketika dia mengetahui Joyce berselingkuh, Eric bereaksi dengan cara yang persis sama. Eric menjelaskan dia dan Joyce mendekati John dengan masalah kesuburan mereka. John menolong mereka berdua. Eric tercengang setelah mengetahui perselingkuhan istrinya. Setelah melihat kamera pengawas rumahnya, istrinya menyelinap keluar rumah di malam hari. Namun Eric memutuskan memaafkan istrinya, dan setelah beberapa bulan berikutnya, Eric dan Joyce hampir kembali ke tempat bahagia yang sama seperti sebelum perselingkuhan. Eric menyangkal truk Silverado miliknya tertangkap kamera sedang mengemudi di jalan Waipahu malam itu adalah miliknya, dan Eric dengan tegas menyangkal menghabisi John Tokuhara. Ketika ditanya apa yang Eric ketahui tentang keintiman Joyce dan John Tokuhara, apakah Joyce pernah mengatakan I love you atau aku mencintaimu pada John? Apakah Eric pernah melihat ponsel Joyce dan melihat ribuan pesan, foto dan video yang di-share antara John dan Joyce? Eric mengaku dia tidak pernah melihatnya. That she said I love you to John Tokuhara. She said, yeah, at some points, yeah, they were, yeah. I've seen photos on Joyce's phone, baby photos, family photos. After discovering the affair, you never looked at her messages between her and John Tokuhara? No. Setelah perselingkuhan istrinya berakhir 7 bulan yang lalu, Eric bersaksi kepercayaannya dalam pernikahannya telah dipulihkan. 11 hari sebelum pembunuhan John, Joyce dan Eric menandatangani perjanjian pernikahan pasca menikah yang menyatakan bahwa Eric akan mendapatkan rumah dan hak asuh tunggal putri mereka jika mereka bercerai. Jaksa menuduh Eric memaksa istrinya menandatangani perjanjian itu, namun pembela membantahnya, dan itu adalah ide Joyce sendiri untuk membuktikan bahwa dia tidak akan berselingkuh lagi. Namun masalah perkawinan muncul lagi. Eric meminta Joyce berhenti menemui paranormal setelah salah satu dari paranormal itu mendukung perselingkuhan. Eric menggambarkan ketertarikan Joyce pada paranormal mirip dengan kecanduan narkoba atau miras. Setelah perselingkuhan, Joyce berjanji berhenti bertemu paranormal, tetapi pada bulan Desember, sebulan sebelum pembunuhan John, Joyce menghubungi lagi paranormal. Jaksa menuduh ini pelanggaran kepercayaan, yang berarti pernikahan ini tidak pulih, seperti yang diakui Eric, dan menunjukkan bahwa Eric terus mencoba mengendalikan istrinya. Eric bersaksi pada hari pembunuhan John. Pada perjalanan pertama, Eric membuang sejumlah kecil batu bata ke Manalo Convenience Center. Pada perjalanan kedua adalah ke sebuah toko untuk membeli sejumlah makanan yang dia bayar tunai. Tidak ada video CCTV di sana dan tidak ada transaksi tanda terima atau saksi yang dapat mengkonfirmasikan alibi Eric. Seorang security di tempat sampah bersaksi, dia tidak pernah melihat Eric Thompson sebelumnya. Dia menambahkan bahwa batu bata yang dibuang Eric tidak diizinkan di tempat itu.
Ahli DNA mengatakan bahwa DNA pada topi bergaya ember itu tidak cocok dengan DNA Eric sama sekali. Dengan kegagalan truk Silverado dan tes DNA, pengacara Eric berargumen negara telah gagal menempatkan Eric di lokasi pembunuhan. Joyce Thompson dilindungi oleh hak istimewa tidak bersaksi. Juri berunding selama 3 hari penuh, akhirnya mereka menemukan jalan buntu. Hakim Paul Wang menyatakan pembatalan persidangan, 9 juri menyatakan bersalah, 3 juri menyatakan Eric harus dibebaskan. Persidangan kedua pada awalnya dijadwalkan pada bulan Oktober 2023, meskipun belum pernah dilaksanakan. The biggest lesson from this is that first impressions by the media, especially with prosecution press releases, do not tell the whole story. In this case, the jury was able to see what actually happened and the real story, and we look forward to presenting that again in a second trial. Inilah kasus John Tokuhara, Eric, dan Joyce Thompson. Kisah nyata yang mengerikan namun tidak memberikan keadilan bagi korban. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini sudah adil bagi korban bahwa terduga pelaku masih bebas? Seharusnya nyawanya tidak diambil, tapi semasa hidupnya saya bertanya-tanya, mengapa John Tokuhara yang berusia 47 tahun itu belum menikah, tapi dia suka mengganggu istri orang, bahkan membuat rumah tangga orang lain bercerai. Sekian dulu guys cerita kasus ini, buang jauh-jauh cerita kekerasan di dalamnya dan ambil hikmah dalam kasus ini. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu, tekan tombol subscribe, like dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.